Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaihi min dabbati walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini insyaallah kita akan bisa melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan seluruh kejadian-kejadian dalam hidup ini sebagai suatu yang selalu dan tepat untuk kita tafakuri. Karena bagi umat Islam apapun kondisinya itu adalah sebuah kenikmatan. Bagi umat Islam yang baik, umat Islam yang soleh, kejadian apapun adalah ujian. Kejadian apapun adalah pemberian takdir, qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Akhir-akhir ini daerah kita, masyarakat kita, mungkin negara kita, dunia kita menghadapi banyak sekali musibah, menghadapi banyak sekali kejadian-kejadian yang kadang-kadang kejadian itu di luar prediksi. Apa yang akan terjadi besok, bulan besok, itu adalah kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, dan itu kita hadapi akhir-akhir ini. Mungkin orang-orang dulu tidak pernah menyangka bahwa akan ada pandemi. Mungkin juga orang daerah Cianjur tidak pernah menyangka akan adanya gempa yang begitu dahsyat, yang rumah-rumah mereka banyak yang roboh. Beberapa kawan mengalami kejadian demikian. Itu adalah kejadian yang di luar dugaan, berupa musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sejatinya musibah itu sesuatu yang selalu ada. Apa itu musibah? Di dalam definisinya, musibah adalah kullu makruh yahullu bil insan. Setiap hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada manusia, itu musibah. Artinya musibah itu bisa terjadi pada individu, bisa terjadi kepada keluarga, bisa terjadi kepada RT, kepada RW, kepada desa kelurahan, satu kecamatan, bahkan bisa jadi kepada satu dunia. Yang jelas bahwa musibah itu pasti ada pada diri kita. Misalnya kadang-kadang kita ditimpa sakit, kadang-kadang bisnis kita menurun, kadang-kadang macam-macam. Jadi selalu ada musibah di dalam kehidupan kita. Tetapi bagi seorang muslim memang musibah itu adalah suatu ujian.
Bagi orang yang tidak muslim, tidak beriman, musibah adalah azab. Bagi orang muslim yang belum lurus Islamnya, yang perlu memperbaiki diri, musibah adalah teguran. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, berkaitan dengan musibah ada beberapa hal yang bisa dibahas. Misalnya yang pertama adalah mitigasi. Mitigasi bencana, mitigasi musibah. Apa itu? Adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi resiko. Ini bisa dilakukan oleh kita, bisa oleh usaha pribadi, usaha kolektif, bisa juga dengan usaha pemerintah. Kita percayakan kepada pemerintah misalnya dengan anggaran-anggaran yang ada, bagaimana anggaran itu dijadikan sebagai alat untuk mitigasi bencana atau musibah. Jadi harusnya memang pemerintah, harusnya pengurus, harusnya persatuan-persatuan atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat misalnya harus mempersiapkan diri dengan mitigasi musibah. Mitigasi bencana ini sangat penting dilakukan. Yang kedua, ada edukasi mitigasi bencana. Ketika ada bencana, kalau sudah ada edukasi, maka dampaknya akan lebih kecil. Misalnya di negara Jepang itu masyarakatnya sudah terlatih. Kalau seandainya ada gempa, apa yang harus dilakukan? Nah, itu namanya edukasi. Siapa yang bisa melakukan? Bisa pemerintah, bisa lembaga-lembaga, termasuk bisa juga masjid. Masjid bisa menjadi tempat bagaimana adanya edukasi mitigasi bencana. Yang ketiga, berkaitan dengan bencana atau musibah bencana, ada muhasabah kolektif. Dengan adanya bencana-bencana alam, dengan adanya musibah-musibah, harusnya ini menjadi muhasabah. Kita bisa merenungkan sesungguhnya bencana musibah yang terjadi ini mengapa terjadi. Nah, itu namanya muhasabah. Apakah ada faktor yang kesalahan kita atau ada faktor lain? Apakah faktor itu adalah faktor yang kelihatan atau faktor yang tidak kelihatan? Yang kelihatan misalnya kalau musibahnya banjir karena buang sampahnya sembarangan. Kalau musibahnya berupa demam berdarah misalnya di satu kawasan, itu bisa disebabkan karena faktor kebersihan. Atau bisa jadi muhasabah itu disebabkan oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Ya, ada teori-teori misalnya bahwa ada teori yang menyebutkan bahwa seluruh yang terjadi sesungguhnya berhubungan dengan yang kita lakukan. Itu langsung ataupun tidak langsung. Bisa berhubungannya fisik atau non fisik. Jadi bisa jadi karena penyebab yang tidak berhubungan langsung, gara-gara hal non fisik misalnya, akhirnya membuat kondisi psikologis yang kurang bagus sehingga menimbulkan penyakit. Dan itu sudah banyak kajian-kajian yang telah dilakukan oleh para ahli bahwa sakit atau penyakit atau apapun itu, musibah yang terjadi itu berkaitan dengan bukan hanya fisik tetapi bahkan non fisik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, selanjutnya berkaitan dengan bencana atau musibah. Musibah-musibah yang terjadi itu ada hikmah. Bagi seorang muslim, musibah itu banyak sekali hikmah. Bahkan Ibnul Qayyim menyampaikan bahwa ana jannati wa bustani. Aku adalah surgaku dan aku adalah tamanku. Jadi bagi seorang muslim, kata Ibnul Qayyim,
apapun yang terjadi itu adalah sebuah kenikmatan. Kira-kira begitu. Matiku, kata Ibnu Qayyim, syahid. Bagi umat Islam itu tidak masalah. Apapun yang terjadi, kalau seandainya diambil hikmahnya, bagi umat Islam itu luar biasa. Di dalam kitab misalnya Riyadhus Shalihin pernah ada sebuah kajian. Bagaimana jika satu daerah ditimpa sebuah musibah? Di daerah itu ada orang yang ahli ibadah dan tidak ahli ibadah. Bedanya di mana? Sama-sama mati, katanya gitu kan. Ahli ibadah meninggal karena bencana, hilang karena bencana, hanyut karena bencana. Ahli maksiat juga sama. Lalu dijawab di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam syarahnya bahwa ada bedanya. Bagi orang yang beriman, ketika dia tertimpa bencana, ada niat karena Allah di dalamnya. Tetapi bagi tidak beriman, maka ya tidak ada niat kebaikan di dalam. Maka berbeda hasilnya nanti, tergantung daripada niat dan apa yang dilakukan ketika terjadi bencana. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu bagaimana hubungan antara bencana dengan amal? Di sini memang ada dua pendapat. Ada dua pendapat yang mengatakan bahwa bencana yang pertama, bencana itu berhubungan dengan amal. Bencana itu, musibah itu berhubungan dengan perilaku kita. Misalnya gempa bumi kemarin di Cianjur, makanya kita dapat share-sharean kan. Wah, pantas saja daerah ini bencana. Nah, karena ternyata begini. Karena masyarakatnya begini. Misalnya di Aceh, tsunami. Wah, pantas saja begini. Nah, ada berpendapat begitu. Tetapi ada juga pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah mengatakan bahwa tidak selalu bencana itu berhubungan dengan amal. Tadi misalnya ada orang soleh, tertimpa juga bencana kan. Ada orang baik, tertimpa juga bencana. Ada kiai, ada ustadz, ada ulama, ada ahli masjid. Ketika ada bencana tertimpa juga. Kemarin COVID-19 misalnya yang terjadi, yang menjadi korban itu bukan hanya orang-orang tidak baik, semua kena. Maka itu ada teori yang kedua. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Maka tadi ayat yang dibacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim. Dan seandainya Allah menghukum manusia karena zalimnya mereka, karena durhakanya mereka, karena keburukannya mereka, ma taraka 'alaiha min dabah, maka ini sudah hilang semua yang ada di muka bumi ini. Kalau seandainya Allah menghukum manusia karena dosa-dosa manusia, ini menurut ayat Al-Quran, maka tidak ada yang tersisa di muka bumi ini. Kira-kira begitu. Itu dalilnya. Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan, menunda, yakni azab atau balasan kezaliman mereka sampai dengan waktu yang ditentukan. Sementara dalil yang menyatakan bahwa musibah itu berkaitan dengan perilaku manusia. Misalnya ada dalil dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Nah, itu ayatnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu bagaimana kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi berbagai musibah bencana? Sebagai seorang muslim tentu kita harus bermuhasabah. Muhasabah di sini adalah muhasabah yang berkaitan dengan hal-hal yang terlihat.
Tadi misalnya kalau bencananya banjir, apakah buang sampahnya dan lain sebagainya. Kalau penyakit demam berdarah, apakah lingkungannya. Yang kedua ada muhasabah yang berkaitan dengan perilaku kita. Gak apa-apa kita bilang, jangan-jangan musibah yang terjadi pada kita itu disebabkan karena kesalahan kita. Tetapi yang ngomong gitu kita, kepada kita. Jangan ngomong gitu kita kepada orang lain. Nah gitu, itu yang salah. Jadi benar kalau kita bilang, wah ini saya tertimpa ini karena saya masih banyak dosa, kesalahan, kekurangan. Nah itu bagus. Tetapi yang tidak bagus itu kalau kita bilang, wah mereka itu dapat itu karena itu. Nggak boleh itu. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bencana itu adalah sebagai ujian agar mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ya bencana itu pasti ada, tetapi Allah berikan bencana yang kita mampu menghadapinya dan Allah segera memberikan solusi atas masalah-masalah, bencana-bencana, atas musibah-musibah yang hadir pada diri kita. Dan mudah-mudahan itu semua menjadi ladang amal kita, menjadi ladang kebaikan kita, agar kita semakin baik, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtithali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'al jami'i sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa uzihum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidilatil islam bihidayatika wa rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.